Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Apa kabar ibu-ibu? Wow, luar biasa. Terima kasih yang terhormat Profesor Neti Herawati, Ketua Umum Himpaudi, Ibu Gurmawirta Fasli Jalal, Penasehat Himpaudi dan Dirjen PAUD dan Dikmas, pengurus Himpaudi pusat dan daerah. Luar biasa. Sudah berapa hari di sini? Saya ada pengakuan, ibu-ibu. Saya ini guru PAUD. Memang benar, saya nggak bisa dibilang guru sekolah karena saya nggak mungkin bisa bilang saya ini guru SD, SMP, SMA, tapi saya ini guru PAUD. Kenapa saya guru PAUD? Karena saya punya anak, satu umur 1 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Dua-duanya perempuan. Dan setiap malam, kadang-kadang memang karena kerja nggak kesempatan, tapi hampir setiap malam saya pulang sebelum nanti keluar lagi kerja lagi. Sebelum mereka tidur, saya bacakan buku tiap malam. Apakah mereka bisa membaca? Tidak. Apakah mereka mengerti 100% apa isi bukunya atau ceritanya? Tidak juga, masih umur 2 tahun kok. Tapi mereka menyimak, mereka berinteraksi, mereka melihat gambar-gambar itu dan mendengar suara saya dan berimajinasi di otaknya. Bahkan yang 1 tahun pun fokus, dia mendengarkan kata-kata yang mungkin dia tidak mengerti, tapi ada suatu ritme, ada suatu dinamik yang terjadi, dan itu adalah pembelajaran. Itu yang terjadi pada saat bukan hanya guru PAUD, tapi orang tua pun berpartisipasi dalam pendidikan anak mereka. Benar nggak, Bu? Dari dulu saya suka bingung, kenapa banyak sekali orang tua merasa bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawabnya sekolah maupun guru saja. Ini tidak benar. Orang tua adalah guru pertama. Nah, menurut saya, dari semua jenjang guru, yang paling berjuang untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anaknya adalah guru PAUD. Saya suka membayangkan alangkah hebatnya negara ini kalau lebih banyak orang tua bersikap seperti pendidik atau seperti guru, dan lebih banyak guru bersikap seperti orang tua. Setuju nggak? Saya ulang sekali lagi ya. Alangkah majunya Indonesia kalau lebih banyak orang tua lebih seperti guru dan lebih banyak guru seperti orang tua. Dari semua guru, siapa guru yang paling seperti orang tua? Guru PAUD. Ini ada beberapa hal yang saya ingin ucapkan. Yang pertama adalah pendidikan masa dini, pendidikan PAUD itu yang punya dampak terbesar terhadap manusia. Investasi pendidikan yang baik di awal jenjang murid, yaitu di golden years itu ya, 0 sampai 5 tahun, itu yang berdampak paling besar terhadap masa depan anak itu. Itu harus diyakini, dan kami di Kemendikbud mulai meyakini ini karena researchnya sangat kuat. Buktinya sangat kuat.
Banyak sekali hal yang ada mispersepsi di masyarakat bahwa PAUD itu hanya untuk misalnya bermain, PAUD itu hanya tempat titipan. Ada juga grup yang mengira bahwa PAUD itu harusnya fokusnya hanya calistung saja, dan itulah yang terpenting. Tapi kenyataannya PAUD itu adalah tempat di mana pendidikan karakter anak itu dimulai. Itu adalah yang terpenting, karena pendidikan karakter dan kemampuan kognitif itu tidak bisa dipisahkan, ibu-ibu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau anak itu dibentuk dengan disiplin yang baik, dengan etika yang baik, dengan moralitas yang baik, dengan kemampuan kerukunan dengan sesama murid, dengan guru dan orang dewasa, dia bisa mempelajari semua hal di masa depannya. Satu hal yang saya tekankan, menurut saya harus lebih banyak guru-guru SD, guru-guru SMP, dan guru-guru SMA, bahkan dosen harus sering-sering datang ke PAUD. Kenapa saya bilang itu? Aneh kok, kenapa ke PAUD? Karena menurut saya pembelajaran pedagogi untuk menjadi guru yang baik itu paling terlihat di tingkat PAUD. Kenapa? Karena di tingkat PAUD guru itu tidak bisa menyembunyikan kompetensinya. Bener gak? Sama anak umur 4, umur 3, umur 5, ya kalau nggak didengerin ya anaknya kabur, ya kan, main-main sendiri di pojok. Kemampuan mengengage, kemampuan berinteraksi kepada anak PAUD itu suatu hal yang luar biasa sulitnya dan kompleksnya. Dan tantangan yang luar biasa itu dilaksanakan sama guru-guru PAUD senusantara Indonesia tiap hari, tapi disebut itu adalah tugas yang lebih mudah daripada guru-guru jenjang tingginya, dan itu tidak benar. Menurut saya itu yang tersulit malah menjadi guru PAUD. Lalu saya bilang kenapa mereka harus belajar dan masuk ke dalam kelas PAUD? Karena menurut saya banyak ilmu-ilmu dari guru PAUD yang hilang pada saat guru itu mengajar anak-anak yang sudah lebih dewasa. Banyak hubungan kebatinan yang sudah tidak lagi dilanjutkan pada saat anak itu sudah lebih tua. Hubungan kebatinan, konsep bermain tiba-tiba hilang di jenjang berikutnya. Kenapa? Padahal pembelajaran anak, kemampuan anak bekerja sama, kemampuan anak untuk senang belajar, itu hubungannya dengan bermain luar biasa pentingnya. Jadi konsep bermain itu adalah cara anak-anak itu belajar secara kelompok. Dan itu hal yang luar biasa pentingnya dan harus terus kita perjuangkan. Konsep belajar dengan bermain. Dan itu siapa lagi yang memperjuangkan selama ini? Ya guru PAUD. Guru PAUD bisa belajar dari guru PAUD. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari guru-guru PAUD terbaik adalah bagaimana melibatkan orang tua dalam pembelajaran siswa. Guru PAUD tidak akan segan-segan mengundang orang tua ke dalam kelas PAUD. Guru PAUD penggerak tidak akan segan-segan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan emosional, kemampuan sosial, kemampuan karakter, dan kemampuan kognitif itu anak kepada orang tua. Banyak sekali guru PAUD nggak malu-malu melakukan itu, dan itu harus segera dilakukan semua guru, guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Mohon itu bisa dipelajari juga dari guru PAUD. Kenapa itu penting? Karena
pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru, tanggung jawab murid, dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Itu hal yang sangat penting. Gak bisa semuanya dilempar kepada satu instansi saja. Gak bisa dilempar kepada satu kementerian saja. Semua harus berkroyok untuk menjadikan konsep Merdeka Belajar dan SDM Unggul se-Nusantara. Untuk yang terakhir, yang menurut saya sangat penting untuk dipelajari dari guru PAUD. Guru PAUD itu mau nggak mau harus menciptakan ekosistem atau situasi di mana anak itu berkembang secara holistik. Bukan hanya kognitif tapi karakter. Bukan hanya intelektual tapi juga fisik. Bukan hanya belajar sendiri tapi belajar berkolaborasi. Bukan hanya baca-baca buku tapi juga bermain. Konsep holistik ini yang sebenarnya di kementerian sekarang sangat cocok dengan paradigma Merdeka Belajar kita. Tapi tentunya itu tidak bisa hanya diperdekakan saja. Saya tahu bahwa semua guru PAUD sekarang ini kesusahan. Saya tahu bahwa itu ada kesulitan. Saya tahu dari sisi status, dari sisi pembiayaan, dan berbagai macam aspek ada kesulitan-kesulitan, dan itu sudah disadari. Tapi mohon kesabarannya. Seperti yang ibu-ibu di sini tahu, kita baru mulai nih gebrakan-gebrakan pertama. Ronde 1, ronde 2. Kalau kebanyakan gebrakan juga nanti mungkin saya akan dipelan-pelankan. Jadi ya mohon waktu gebrakan ini mohon ada kesabaran dari guru-guru PAUD. Tapi ya pastikan bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada keyakinan bahwa sebenarnya dampak terbesar adalah intervensi yang paling dini. Itu adalah dampak terbesar pada masa depan kita. Walaupun hasilnya pasti akan dirasakan baru 10-15 tahun ke depan. Terima kasih ibu-ibu guru PAUD untuk perjuangan Anda. Mohon berikan pelajaran dan inspirasi para guru-guru di jenjang yang lebih tinggi. Dan mohon tunjukkanlah kepada Indonesia dan di-share di sosmed apa itu artinya Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.